Oke guys, kita saat ini sedang mendistribusikan beras ke para penerima. Nah, kita ikuti perjalanan berikutnya. Bilang apa? Terima kasih. Dedek mana Dedek? Semoga bermanfaat ya Kak ya. Ya, saya pun balas dengan doa ya. Amin. Semoga yang si penyumbang sama si penyalur diberi berkah, Amin. diberikan sehat, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak. Sedikit saya mohon doanya lah Pak. Orang paling kaya di dunia yang benar kaya hati karena beliau mewakafkan sebagian tanahnya untuk wakaf kuburan. Masya Allah. Untuk orang-orang kaya. Nanti kita ketemu. Nanti dia lebih kaya. Nanti jadi Lebih kaya. Orang kaya di dunia numpang di tempat dia. Assalamualaikum. Apa kabar Nek? Alhamdulillah. Mau berbagi Pak Kiki. Inilah yang orang tua saya yang saya anggap orang paling kaya di dunia. Masya Allah. Inilah orangnya. Ya Ini Allah. kami dari Masjid Al-Ikhlas. Si Adia, si mohon maaf, tidak berkawan berarti. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Betul. Ya. Nenek siapa namanya Nek? Rokaya. Yang punya wakaf di Makam yang di mana nih? Yang sebelah nih. Ya Allah, mohon doanya lah kami Nek. Nah, tetap menjaga Allah, tetap semangat. orang tua saya pun di situ nggak Pak Kiki. Oh, Masya Ngikut Allah, kapal nenek nih. Ya Allah. Nenek ya, makasih banyak Nek. Alhamdulillah inilah makam yang tadi saya sampaikan sama wakafnya Ibu Rukayah yang orang paling kaya di dunia. Sementara masih banyak orang yang lebih kaya tapi numpang di tanah beliau. Alhamdulillah beliau telah mewakafkan tanah ini untuk orang-orang yang ada di Bunga Tanjung ini. Terima kasih. Nah, itu makamnya ibu saya, bapak, serta kakak. Muhammad Zain, yang biasa dipanggil Ayah. Beliau adalah seorang ketua RT di kompleknya, sekaligus sebagai penggerak gerakan GJB, yaitu Gerakan Jumat Berkah, membagikan sembako dari donatur untuk warga komplek yang kurang mampu. Tersimpan banyak cerita dan kisah menarik yang mahal untuk dilewatkan. Simak terus sampai akhir video ini. Yuk sedekah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saya saat ini sedang bersama dengan Pak RT 02. Nah, Muhammad Zain, kami sering menyebutnya dengan panggilan ayah. Nah, kenapa? Karena beliau ini salah satu orang tua kami. Nah, yang dituakan juga di komplek kami. Nah, beliau alhamdulillah kita amanahi untuk menjadi penggerak di program Gerakan Jumat Berkah. Nah, tanpa terasa sudah rutin berjalan 7 bulan. Nah, tentunya ayah kita minta berbagi nih. Yang pertama, apa yang dirasakan selama menjalankan program ini ya? Alhamdulillah dengan adanya program ini suatu kebahagiaan buat saya sebagai koordinator. Waktu menyampaikan itu orangnya tuh betul-betul merasakan suatu kebahagiaan. Itu yang suatu kebahagiaan buat saya yang sebagai membantu menyalurkan uluran tangan para donatur itu. Itu suatu kepuasan buat saya. Dan alhamdulillah untuk di lingkungan khususnya SBR 7 mudah-mudahan tidak ada lagi yang merasa kekurangan. Jadi program ini sebenarnya bermula dari keluhan dari ada salah satu warga yang dapat informasi bahwa
beras nggak punya. Kalau udah beras nggak punya, bagaimana dengan lauk pauknya? Itulah yang awal dari rencana program ini, dan insya Allah ini akan terus berjalan sampai semampunya saya. Itu Pak Kiki. Ngapa ayah mau jalankan program ini? Kan tidak dibayar nih. Ya itu tadi, kepuasan tadi, kepuasan dapat berbagi itu tadi. Masya Allah. Kepuasan, suatu kepuasan buat saya, buat diri saya. Itulah yang membuat saya semangat. Mudah-mudahan saya selalu istiqomah. Amin, amin, rabbal alamin. Apa yang paling nampak ya dari orang-orang yang kita bantu nih? Maksudnya yang ada lagi enggak keluhan yang dulu datang karena tidak ada beras di rumah, tidak ada yang mau dimasak. Nah, setelah program ini berjalan gimana nih? Alhamdulillah, sekarang kita udah ada dipetakan, dalam arti kata ada yang emang harus setiap minggu kita berikan. Ya. Yang punya anak lebih dengan pekerjaan suaminya yang seadanya, itu kita programkan setiap minggunya. Ada juga yang per 2 minggu, ada yang sebulan sekali, ada yang hanya sebatas kita sebagai pengayom dia. Itu. Total ada berapa nih penerima donasi yang sekarang ya yang kita bantu? Alhamdulillah untuk yang global semuanya itu kurang lebih 60 kakak. 60 kakak. Untuk yang mingguan itu kurang lebih 5 sampai 7. 5 tiap minggu. Karena misalnya janda punya anak 3, terus suaminya kerja serabutan tapi punya anak 4, ya, Bapak bisa saksikan lah gitu kan, bisa dilihat. Nah, tapi ada juga yang emang sebulan sekali, atau sebatas kita ingat sama beliau. Apa tantangannya yang paling menarik menurut ayah selama jalankan program ini? Misalnya di apa ya? Mungkin pernah diomongkan. Ya awal-awalnya. Nah gitu. Apa tantangannya? Awal-awalnya emang ada seperti itu. Misalnya kok dia tiap minggu dapat, saya enggak pernah dapat. Nah itu salah satunya. Jadi saya tanya, kalau emang mau, saya pun mau siap baginya. Tapi ini saya berikan emang pesan dari donatur untuk diberikan benar-benar sama orang yang membutuhkan. Tapi kalau emang kalian emang mau merasa butuh, saya berikan. Karena ini bukan haknya saya bilang begitu. Akhirnya sadar, dan alhamdulillah untuk sekarang udah reda lah itu. Untuk problem masalah itu udah reda. Yang seru nih, keajaiban apa yang mungkin ayah rasakan nih selama mengerjakan amal soleh ini nih? Alhamdulillah, saya merasa ada suatu keberkahan. Dalam arti kata saya punya duit 10.000 itu kayaknya susah benar mau keluar atau gimana gitu kan. Rezeki itu alhamdulillah. Saya semenjak menjalankan ini, kadang subuh tuh orang datang untuk mendoakan saya. Itu suatu kebahagiaan buat saya. Subuh, orang selesai sholat subuh udah memberikan doa buat saya. Masya Allah. Nah, saya dengar juga ayah biasa sering tiba-tiba datang orang ngantarin sedekah. Nah, dan Bapak Ibu, nah salah satu amalan yang beliau lakukan ini sering ngasih makan. Nah, jadi kami yang di komplek ini sering makan di rumah beliau. Nah, benar gitu kira-kira ya. Maksudnya yang sering datang, tiba-tiba ada ngantar sayur, ada yang ngantar lauk, gitu-gitu. Ya alhamdulillah, sebenarnya bukan mau ngajak makan, cuman emang itu barang tuh ada. Dititipkan lewat saya gitu. Jadi bisa Bapak bayangkan kalau saya dikasihkan misalnya singkong itu, ubi kayu itu 1 karung, buat apa saya ya kan? Akhirnya istri saya kelola, dimasak, ayo kita makan sama-sama. Jadi bukan datangnya dari saya sebenarnya, cuman saya dititipkan oleh orang untuk menyampaikan sedekahnya itu tadi. Gitu. Dan insya Allah akan saya sampaikan. Terakhir, pesan kepada mungkin ya para donatur atau teman-teman atau bapak ibu yang masih tertarik tapi masih belum berkontribusi. Nah, apa nih ajakannya nih ya? Ajakan ke yang punya mungkin punya rezeki tapi masih belum berkontribusi, mungkin ajakannya. Ya
Insya Allah yang namanya kita memberi itu nggak ada miskinnya. Allah pun udah berjanji kalau kita memberikan 1 biji akan dapat 7 batang. Masya Allah, mantap. Ya, Insya Allah. mungkin itu sharing kita di hari ini ya. Terima kasih banyak ilmunya. Nah, semoga ini menjadi motivasi juga buat teman-teman yang di luar sana yang bisa bergerak dan menggerakkan. Nah, bisa terlibat di program amal soleh. Nah, sehingga bukan hanya pada yang menggerakkan, tetapi juga orang di sekeliling yang digerakkan juga terasa manfaatnya. Nah, semoga kebermanfaatan ini semakin luas. Nah, kami juga mendoakan pada donatur, semoga hajatnya dikabulkan Allah, Amin. dilimpahkan di rezekinya, Ya. dan diangkat masalah-masalahnya. Amin. Kami yang mewakili pengurus dan yang menginisiasi program ini mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Saya makasih banyak. Oh, siap.